mundur, kanan. Parkir di sini, kita lagi mau podcast nih. Kita tuh udah sewa Warteg Bahari buat jadi studio podcast kita hari Karisma. ini. Oh, waktu karisma. Iya. Karisma. Ya udahlah, udah mulai podcast. Udah gak penting wartegnya apa, pokoknya hari ini kita mau podcast lagi. Oke teman-teman, halo semuanya, kembali lagi di The Camper. Kami anak muda pembawa perubahan. Yeay. Hari ini gak ada hubungannya ya guys sama background kita. Hari ini kita masih ngebahas tentang video yang lalu, yaitu tentang zodiak. Nah kalau di video yang kemarin itu kan kita nge-statement ya, kalau kita nggak boleh sebagai anak Tuhan, kita nggak boleh percaya sama zodiak gitu, karena ya itu bukan berasal dari Tuhan gitu. Dan sebenarnya secara ini juga nggak benar gitu kalau misalnya kita menyatakan apa tuh dari zodiak. Nah hari ini kita mau bahas tentang yang masih nyambung juga nih teman-teman, yaitu tentang kepribadian. Nah pertama-tama kan kita mau ngebahas tentang kepribadian nih. Aku pengen nanya satu-satu dulu nih. Aku di sini jadi psikolognya ya. Enggak, kayak bukan lebih psikolog deh, tapi kayak lebih ke HRD buat kerja deh, buat kerja nih. Oke. Ya, silakan, gimana Ibu. Bapak Alvin? Coba deskripsiin diri Anda, kasih tahu kekurangan kelebihan diri Anda ke kita semua. Saya kelebihannya berat badan. Alah, udah kurus juga. Oke, saya ingin kerja di sini. Saya ingin melamar dengan posisi manajer. Mohon maaf ya, saya mau langsung jadi manajer atau CEO langsung. Kenapa? Karena menurut saya kelebihan saya itu banyak gitu kan. Kelebihan energi sampai ngejokesnya gak jelas gitu kan. Nah kekurangannya itu mungkin banyak juga sih. Banyak adanya. Agak susah nih ya kayaknya. Ya udah deh, skip dulu, kita ke kandidat satu lagi, nanti kita balik lagi ya. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Vin Kedwina. Saya adalah seorang lulusan. Enggak. Kalau ini gue jawabnya bener kan? Iya. Kalau gue kekurangan gue sadar bahwa gue itu orangnya kalau dapet tekanan nih dari orang lain, gue tuh langsung jadi stres. Kayak maksudnya kalau ada orang yang bener-bener nekanan orang, bukan kayak gitu. Maksudnya kalau gue secara mental ditekan gitu ya. Kayak misalnya ada orang yang lu salah gini, harusnya gini. Itu tuh bener-bener ngaruh ke psikologis gue. Maksudnya gue nggak bakal nangis depan umum sih, tapi mungkin di belakang gue nangis dan gue merasa kayak, aduh gue payah ya, aduh gue disalah-salahin ya. Jadi kayak itu sih kelemahan gue menurut gue. Terus gue juga orangnya kayak nggak bisa cepet gitu loh kalau ngerjain sesuatu, kayak butuh waktu gitu, nggak bisa yang set gitu. Tapi kelebihannya menurut gue orang yang bisa membangun hubungan sama orang lain. Maksudnya nggak sulit lah buat gue bisa first time bisa jadi ngobrol sama orang lain tuh, menurut gue itu kelebihan sih. Terus kelebihannya gue bisa apa ya, bisa banyak lah ya. Gue kan percaya diri. Ya gue percaya diri. Gue bilang gue sih percaya diri gitu. Oke. Nah kira-kira Civinka bisa ngenal diri kayak gitu tuh berapa lama sih mulai sadar kayak, oh ya gue ternyata orang yang kayak gini. Gara waktu mau interview kerja kan nyari tahu ya pertanyaan yang pasti ditanya sama HRD itu apa. Nah salah satunya kan kekurangan sama kelebihan. Terus kayak, oh ya kayaknya emang dengan maksudnya kekurangan yang benar-benar kayak, oh iya ya kayaknya itu emang ini loh ada dalam diri gue tuh yang tadi sih menurut gue. Tapi kalau kenal itu tuh menurut gue ketika udah mulai masuk kuliah dan lain sebagainya, orang-orang tuh lebih banyak ngasih feedback ke kita. Jadi sebenarnya selama ini gue sadar ternyata gue ngenalin diri gue tuh butuh dibantu orang lain, butuh orang lain tuh ngasih feedback gitu loh, kayak iya lu orangnya ini ya cepet marah atau gimana. Oh iya ternyata gue gampang kesulut ya. Padahal sebelumnya ngerasa apaan gue sabar kok orangnya gitu. Oke, berarti berproses ya. Nah kita lanjut nih ke Bapak yang satu ini, karena tadi dia belum menjawab pertanyaannya dengan benar. Kita tanya lagi sekali lagi. Ya kalau menurut lu sendiri apa Vin? Yang lu sadar kekurangan, kelebihan, atau diri lu sendiri lah? Kekurangan gue mungkin ini kekurangan bisa kelebihan sih, moody gitu kan. Moody di saatnya semangat banget gitu kan. Itu mungkin kelebihan kalau lagi ngerjain sesuatu gitu. Tapi kadang tuh bisa jadi gamut juga gitu, dan itu juga jadi kekurangan gitu kan. Terus kekurangan gue yang kedua itu mungkin gampang bosen. Ngerjain sesuatu tuh gampang bosen gitu kan. Makanya rada susah untuk bisa ngerjain satu hal yang sama terus menerus sih. Kelebihan gue mungkin
cepet belajar kali ya, cepet ini nangkep. Cepet tangkap ya. Oke. Kalau gue sendiri apa pada mau tahu nggak nih gue kayak gimana? Boleh. Ya boleh. Ya kalau gue sendiri kelebihan mudah beradaptasi. Maksudnya Di hutan. ya mungkin salah satunya bisa itu sih. Mau gue pernah ngomong soalnya anak dilepas di hutan kayak bisa nih. Iya benar-benar dia bisa Soalnya masak, bisa ngapain aja, bisa makan apa aja juga. Jadi bisa bikin sayur kan. Iya. Ya, Promosi. pokoknya, itulah pokoknya mudah beradaptasi. Maksudnya kayak di lingkungan baru tuh gue nggak susah buat kayak dapet temen baru. Maksudnya ya nggak susah buat berteman sama orang lain lah dengan cepat gitu. Terus abis itu kelebihannya ya tuh juga percaya diri. Tapi kepercayaan diri itu juga lumayan dibangunnya lama sih. Maksudnya nggak yang kayak Kok sama sih sama gue? ya udah sih kita tetap ada ya. Kita pokoknya kepercayaan diri itu sesuatu yang dibangunnya emang dari dulu sih, dan itu gue baru sadar akhir-akhir ini oh ya ternyata gue bisa kayak sekarang itu karena dulu banyak ada pembentukan ini ya. Nah terus habis itu kalau kekurangan itu banyak salah satunya juga mirip nih sama si Alvin kemudian gitu, kayak kadang kalau misalkan punya ambisinya tinggi gitu kayak semangat banget nih ngerjain apa atau nggak belajar apa segala macam, tapi kayak gampang banget gitu turunnya lagi, gampang banget kayak hilang, kayak motivasi gue kemana ini. Terus kayak ya itu sih kadang masih suka susah buat ngontrol itu. Terus kadang juga emosi masih kelihatan lah ya, masih belajar buat ngontrol emosi, karena kadang ketika gue ngontrol tuh kelihatan banget gitu dari komuk, dari gerak-gerik segala macam. Kalau si Tasya lagi nggak suka sama orang atau nggak apa tuh kayak itu sih salah satu negatif gue. Nah dan oh ya tadi lupa Calvin nih, kira-kira lu tuh bisa mengenal diri lu sejauh itu tuh karena proses apa sih Vin, atau enggak gimana? Tadi bener ya yang menulis untuk wawancara itu membantu juga gitu. Tapi sebenarnya dari setelah SMA tuh kan kayak mulai tuh kayak Mau cari kuliah ya? cari kuliah, tapi lebih ke ini sih, lebih kayak sebenarnya pertanyaan gitu kan untuk ke diri sendiri, sebenarnya tuh value gue apa gitu kan. Itu sih. Oke, mantap. Nah, kalau dari gue sendiri gue pengen nanya juga nih, sebenarnya menurut kalian penting banget gak sih buat seseorang tuh kenal dirinya? Walaupun mungkin enggak karena harus apa ya, kalau tadi Civinga kan salah satunya gara-gara ada tuntutan interview gitu, dia harus mempersiapkan dirinya yang terbaik supaya bisa jadi kandidat yang masuk nih, bisa kepilih nih. Tapi sebelum itu sebenarnya penting gak sih buat kita tuh mengenal diri kita sendiri? Penting lah, soalnya kalau misalkan kita nggak kenal diri kita sendiri, kita tuh bisa jadi over sama underestimate. Kayak kalau kita nggak, tadi mungkin ngenalin diri dari segi sikap, dari segi karakter ya, tapi mungkin ngenalin diri itu juga bisa jadi ngenalin dari kapabilitas kita. Kalau misalkan kita aja nggak tahu nih sebenarnya lu tuh bagus loh di hal ini. Tadi kan kelebihan yang kalian sebutin semua kan sifat ya. Iya. Bukan kelebihan yang kayak oh gue bagus nih manage orang, gue bagus nih kalau bisa nganalisa sebuah data gitu, gue bagus nih kalau bisa mempersatukan tim gue bagus nih kalau bisa bikin sebuah karya tulis atau gimana. Itu tuh emang penting banget sih, soalnya mungkin nih kalau masih masih kita sekolah, guru kita yang ngarahin kita. Kayak guru kita kayak menganalisa kan, oh si Alvin ini anaknya walaupun pendiam tapi dia aslinya bagus loh kalau mimpin orang. Ya maksudnya kan mungkin kan analisa doang kan, tapi kayak oh iya nih akhirnya ditunjuk lah jadi apa gitu kan. Nah tapi sering kita bertambah dewasa, kita tuh yang menjalankan hidup kita sendiri, dimana kita emang harus tahu kalau kita aja nggak ngenalin diri kita sendiri, jangan-jangan kita nggak punya goal dalam hidup. Jangan-jangan kayak goal yang kita pikirin tuh sebenarnya terlalu jauh gitu loh. Kayak aku percaya Tuhan tuh udah punya taruh satu goal dalam hidup, tapi jangan-jangan kita tuh nggak kenalin diri kita, makanya kayak kok kayaknya impossible ya Tuhan kesana gitu. Karena kita nggak kenal sebenarnya kita tuh mampu di bidang ini, karena Tuhan udah kasih kita talenta, baik itu 1, 3 ataupun 10 ataupun berapa ya. Tapi ngenalin diri itu tuh penting banget. Dan selain talenta yang tadi karakter itu, karena karakter itu tuh mungkin ya kita sadar kita punya karakter yang kurang baik, tapi karena kita sadar jadi kita bisa mengubah gitu loh. Kalau kita selamanya merasa bahwa Mudian itu baik, Mudian itu nggak salah, bayangin kalau nanti kalian udah ada di posisi dimana kalian harus ngambil satu keputusan tapi mood kalian lagi jelek, hancur lah semuanya gitu kan. Jadi emang sih menurut aku penting banget dan harus sesegera mungkin, dan emang kita butuh bantuan orang lain gitu. Kayak kita pasti bisa nih, kita punya spot yang kelihatan
kelihatan sama kita, tapi kita punya blind spot yang orang lain tuh cuma bisa lihat dari belakang aku gitu. Jadi yang tahu itu siapa? Orang yang ngelihat, oh si Vinka kalau lagi marah tuh kayak gini, Alvin ternyata kalau lagi tenang tuh bisa loh ngerjain ini semua berhasil gitu. Jadi perbanyak, menurut aku kenal diri itu emang harus dari semua range. Orang lain kenal kita, kita juga karena dari orang lain kasih tahu, kita juga assess ke diri kita lagi. Bener ya ternyata emang gue tuh kayak gini gitu. Oke, kalau dari Alvin sendiri gimana, Vin? Perlu banget dong, kalau ntar kita ngaca kita nggak tahu diri sendiri Ini dong. siapa nih ganteng banget? Ya ampun kok bisa operasi plastik gitu ya. Mungkin ini sih kalau jawaban serius ya gini gitu ya. Benar tadi biar gak overestimate sama underestimate tuh penting banget itu untuk kenal diri sendiri. Terus juga apa? Penting juga kenal diri sendiri itu untuk bisa tahu nih kita ini masing-masing perlunya apa gitu. Kita tuh misalkan apa? Gue tuh pas lagi mikir kan kayak waktu itu skill komunikasi gue masih kurang gitu kan pas lagi tadi itu pas lagi nyari value gitu, skill komunikasi gue kurang, makanya gue akhirnya nyoba apa, gue pengen nyoba awalnya itu masuk ke ini gitu kan, pengen nyoba masuk ke kuliah komunikasi gitu kan, tapi ternyata Tuhan berkehendak lain gitu, dan ternyata di podcast ini juga gitu saya dapat gitu kan, dan itu udah dicentang tuh gitu kan. Nah next apa Iya. Oh berarti lu ini rutin nyentang? oh enggak, maksudnya dalam pikiran gitu kan. Oke. Maksudnya next Dikira beneran ada listnya. next Tapi nggak next apa-apa juga apa gitu. Iya boleh juga sebenarnya. Iya juga. Mungkin itu sih, jadi kita biar tahu nih kita ini butuh apa sekarang ini. Oke, berarti kalian sendiri tuh udah sadar ya, maksudnya kenapa kalian bisa bilang penting ya, karena kalian sendiri udah ngalamin nih. Kalau gue kenal diri gue sendiri, gue bisa lebih tahu tujuan Tuhan dalam hidup gue juga, dan bisa lebih apa ya, bisa lebih mudah beradaptasi juga, dan maksudnya pasti setiap orang punya kekurangan gitu, entah masih ada sifat-sifat buruk atau apa, tapi kita bisa meminimalisir itu supaya nggak menimbulkan kerugian atau nggak negatif buat orang lain atau buat diri kita sendiri kan. Nah kalau dari kalian sendiri gimana nih? Tadi mungkin udah ke-mention juga ya, cara kalian dapetin masukan atau enggak kayak oh ya sadar nih, oh gue ternyata kayak gini-gini ya, tadi cipinnya dari orang lain ya. Mungkin ada yang lain lagi nggak Ci? Tips-tips dari Cici? Ini sih menurut gua saat kita mengalami masalah sebenarnya Tuhan tuh lagi memurnikan diri kita gitu loh, kayak itu diri kita yang sesungguhnya tuh Tuhan mau buktiin di situ gitu. Jadi sebenarnya kalau kita lagi ngadepin tekanan itu kan, kalau proses ekstraksi, kalian tau gak sih minyak dari biji jagung gitu, itu benar-benar ditekan si biji jagungnya, digiling, ditekan sampai keluar minyaknya. Nah mungkin kita emang harus bukan nyumpahin dapat masalah, tapi lewat masalah itu tuh terbukti loh lu mampu ngelewatin itu, ternyata oh iya aku bisa ya mencapai itu. Jadi mungkin nih kalau kita ada di fase dimana kita sadar, aduh gue lagi dalam masalah, gue lagi dalam pencobaan, terobos dan benar-benar andelin Tuhan sih, karena di saat itu tuh kayak udah Tuhan memurnikan dan memaksimalkan potensi diri kita. Jadi ngenalin diri itu kan banyak ya, ngenalin semuanya ya, ngenalin oh ya ternyata badan gue nggak cocok nih kalau buat ngangkat berat atau gimana, atau kayak ternyata gue nggak bisa nih kalau mikir sampai terlalu detail, tapi gue bisa bikin perencanaan yang general atau gimana. Nah menurut aku tuh kalau kita lagi menghadapi suatu tantangan atau masalah, itu tuh momen dimana bener-bener kita akhirnya bisa dapetin oh iya ternyata gue mampu loh ngelawatin ini. Ya emang karena Tuhan memampukan kita, tapi akhirnya di situ Tuhan membuktikan, Tuhan mau loh bahwa kita naik ke situ gitu. Jadi kalau dari gue simpelnya ya, bukannya harus hidup lu harus selalu punya masalah, tapi kalau lu lagi mengalami masalah, go for it dan benar-benar minta Tuhan tolong supaya lu tuh diekstrak, jadi kelihatan gitu loh hasil apa sih yang sebenarnya lu bisa lakuin gitu sih. Oke, mantap. Kalau dari Alvin? Kita ini kalau menurut Alkitab gambaran serupa dan Allah kayak gitu kan. Jadi sebenarnya ya tinggal lihat aja sih dari Alkitab juga pasti perlu gitu kita baca, kenalin lah setidaknya seperti apa sih rupa Tuhan gitu kan. Dan juga bangun hubungan pribadi sama Tuhan biar lebih kenal Tuhan, dan itu jadi kayak kaca gitu kan. Sebenarnya kita ini kayak gimana, apalagi gitu. Mesti di ini.
Oke, itu sebenarnya juga salah satu tips buat teman-teman ya yang mungkin masih mencari gue tuh sebenarnya kayak gimana sih kepribadiannya, kok gue kayak berubah-berubah mulu ya. Ya sebenarnya mungkin buat teman-teman yang lagi masa puber nih, masa remaja gitu atau menuju ke dewasa, mungkin banyak ya hal-hal yang bikin kita jadi kayak ragu sama diri kita sendiri. Sebenarnya tuh gue kayak gimana. Nah, tapi ya itu tadi dari tips dari teman-teman nih, dari Civinka sama Alvin yang kayak sebenarnya bener poin pertama tuh kita harus dekat sama Tuhan dulu gitu, karena Tuhan nyiptain kita gitu. Iya, pencipta kita, Kita mau bener. cari sesuatu informasi, sumber informasi masa bukan dari penciptanya langsung gitu. Nah, itu salah satu tips yang paling ampuh gitu. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman juga iseng nih, misalkan kayak cuman lagi iseng-iseng aja, kalian pasti tahu kan di internet itu ada tes psikologi, tes kepribadian kayak gitu-gitu ya. Sebenarnya gue nggak menyarankan maksudnya buat bener-bener percaya sama itu sih, tapi kalau kalian mungkin emang butuh butuh bantuan buat kayak tahu kepribadian kayak gimana ya, selain tanya teman-teman sekitar kalian, orang yang percaya sama orang yang kalian percaya, orang terdekat kalian, pasti kan mereka tahu ya apa yang tadi kata Civinka blind spot yang kita tuh nggak tahu sebenarnya aslinya kita tuh kayak gimana. Nah, itu bisa mungkin dikasih tahu sama orang sekitar kita. Nah, tapi kalau teman-teman pengen coba juga ada namanya tes MBTI, itu Myers-Briggs apa ya pokoknya itulah. Nah, itu juga tentang kayak kepribadian. Pernah dengar gak sih yang kayak ENFP, INTJ kayak gitu-gitu. Nah, emang sih nggak ada hasil yang mutlak karena orang juga bisa berubah. Waktu itu gue ngetes waktu dulu itu tuh masih ENFP. Nah, kemarin tuh berubah jadi ENTJ atau apa gitu, kok kayak berubah banget. Nah, tapi sebenarnya ya itu maksudnya nggak usah dijadiin pacuan banget. Tapi kalau misalkan kalian emang butuh kenal diri kalian lebih dalam lagi, ya pertama harus datangnya ke Tuhan. Baru kalian mungkin bisa cari lewat bantuan sekitar kalian, lewat tes psikologi segala macam. Ya itu sih teman-teman. Dan teman-teman tadi juga udah dengar kan dari cerita Civinka atau Alvin yang kayak kenapa sih kita penting buat kenal diri kita sendiri. Ya benar gitu, ketika kita kenal diri kita sendiri, yang pertama pasti dengan gambaran yang udah diperbarui sama Tuhan ya, maksudnya bukan gambaran yang kita lihat diri kita sendiri. Alvin yang mungkin selalu dicap buruk sama temen-temennya. Gak mau begini Alvin. Maksudnya kayak Alvin yang begini, Alvin yang begitu. Nah, tapi ketika kalian itu datang ke Tuhan, kalian itu mau tahu gambar diri kalian itu seperti apa, ya lihatnya ke Tuhan gitu. Tuhan yang akan pulihkan gambar diri kalian. Mungkin banyak hal-hal yang masih belum terselesaikan lah di diri kalian itu, ya itu harus dibawa dulu ke Tuhan, dan baru kalian mungkin bisa cari yang sepenuhnya tentang diri kalian tuh yang sebenarnya kayak gimana sih. Nah, karena ketika kalian juga kenal diri kalian sendiri, pasti kan kalian bakal lebih mudah ya, entah itu cari kerja, nentuin jurusan kuliah dulu deh, nentuin jurusan kuliah atau enggak SMA IPA atau IPS, itu kan pasti kan berhubungan juga ya. Dan ketika kita lebih kenal, oh ya kayak gue lebih capable buat ngelakuin hal-hal ini nih, atau enggak sesuatu yang berbau ilmiah, atau enggak gue lebih suka yang sosial nih sama orang, atau enggak ngitung-ngitung keuangan segala macam, itu pasti bakal ngebantu kalian sendiri kan buat ngecapai cita-cita kalian, ngecapai tujuan Tuhan dalam hidup kalian. Jadi teman-teman, kalian jangan takut ketika kalian mungkin masih bingung sekarang ini, gue tuh sebenarnya kayak gimana sih, atau masih bingung bahkan kayak kekurangan kelebihan gue apa ya. Kalian bisa tanya ke orang terdekat kalian. Nah, dan yang terpenting adalah bangun hubungan kalian sama Tuhan, karena pasti Tuhan bakal bukain sesuatu lah buat hal ke kalian itu. Oke teman-teman, jadi terus pererat hubungan kalian dengan Tuhan. Pasti Tuhan akan bukakan rancangan-rancangannya ya atas hidup kita gitu. Itu Tuhan pasti bakal bukain, Tuhan bakal kasih tahu. Yang penting kalian harus mau cari dan mau dekat sama Tuhan. Oke teman-teman, stay tune untuk video-video selanjutnya. Jangan lupa kalau kalian suka, kalian bisa like. Terus kalau kalian pengen kasih komentar atau pengen nanya, pengen kasih saran segala macam, kalian tulis deh di komentar. Kita pasti tunggu. Dan jangan lupa subscribe juga supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Oke teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Bye bye. See you and God bless.